Nama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani begitu harum di dunia Islam, teman-teman. Dihormati sebagai seorang ulama besar, ahli ibadah, dan panutan kaum muslimin. Namun seiring berjalannya waktu, muncul berbagai cerita yang luar biasa yang dilekatkan kepada beliau. Cerita yang sering sekali lebih mirip dongeng daripada sejarah. Kisah-kisah tentang kesaktian, kemampuan gaib, dan keajaiban yang berlebihan akhirnya melahirkan beragam khurafat yang jauh dari ajaran beliau sendiri. Fenomena ini bukan hanya menyesatkan umat, teman-teman, tetapi juga merusak cita seorang ulama agung yang sejatinya mengajarkan tauhid, akhlak, dan ibadah yang benar. Mukadimah ini, teman-teman, menjadi sebuah pintu pembuka untuk melihat bagaimana cerita-cerita itu muncul, bagaimana penyimpangan itu terjadi, dan mengapa perlu diluruskan agar umat tidak terjerumus dalam keyakinan yang salah. Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang khurafat yang dinisbatkan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Al-Imam Syekh Abdul Qadir Jailani dulu pernah ngidupin orang, satu pemakaman umum dihidupin sama beliau. Datang satu orang anak, wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, saya ini pengen minta tolong. Minta tolong apa? Saya pengen ziarah ke makam orang tua, terus tapi saya lupa makamnya di mana. Saya kubur di mana saya lupa. Saya cuma ingat tempat pemakaman umumnya. Kemudian akhirnya apa? Di mana tempat pemakaman umumnya? Di sono. Datang. Ini pemakaman umum yang dimakamin ribuan orang ini. Datang sama Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu dari pintu gerbang ada makam. Bum, bismillah, bangkit kamu dengan izin Allah. Itu mayat bangun. Tanya, ini bapak kamu bukan? Bukan. Oh, mati lagi. Gembitilah, bangkit. Kamu ini bukan. Kisah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Wali-wali itu doanya manjur, tapi begitu keliru langsung diingetin, kasih peringatan sama Allah. Kita ini kan berdoa jarang manjur, makanya kalau keliru ya biasa aja. Enaknya di situ maka. Syekh Abdul Qadir baru aja menikmati duduk di atas unta. Oh, kok enak ya numpak unta. Ketemu pemabuk langsung ditanya, diperingatkan sama Allah. Mabuknya bertanya, ya Syekh, apa? Saya ini pemabuk ya Syekh. Kira-kira Allah bisa nggak merubah pemabuk ini tiba-tiba menjadi orang baik? Ya bisa. Tanya lagi, Syekh, saya ini nakal seumur-umur gak pernah nurut, Syekh, bisa nggak kemudian saya jadi orang baik? Oh bisa. Tanya lagi orang mabuknya ini, ya Syekh, berarti Allah bisa ya merubah Syekh yang orang paling baik sekarang tiba-tiba menjadi penjahat itu, kira-kira bisa nggak? Syekh Abdul Qadir langsung pulang sambil nangis, ya Allah. Langsung diingetin, baru menikmati kuda apa unta ini. Oh, nggak ngaji ini, celeng, berarti Wahabi mereka. Wahabi mereka. Hajar siapain. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah salah satu tokoh yang namanya sangat agung, teman-teman, khususnya di dunia Islam. Banyak orang yang menghormatinya sebagai ulama yang besar, ahli zuhud, ahli ibadah. Namun seiring berjalannya waktu, muncul berbagai cerita yang dilekatkan kepada beliau. Cerita yang terdengar luar biasa, bahkan terkadang lebih mirip dongeng daripada kenyataan sejarah. Disinilah, teman-teman, muncul fenomena khurafat seperti kisah-kisah yang tidak punya sandaran, tetapi diyakini oleh sebagian masyarakat sebagai kebenaran yang mutlak. Kalau kita perhatikan, teman-teman, sebagian khurafat itu muncul bukan karena kebencian kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, tetapi justru dari rasa cinta yang berlebihan hingga akhirnya berubah menjadi pengagungan yang keterlaluan. Orang ingin tokoh yang mereka cintai terlihat semakin hebat, semakin sakti, semakin dekat dengan kekuatan-kekuatan gaib yang sebenarnya tidak pernah diklaim oleh beliau sendiri. Maka lahirlah cerita-cerita seperti beliau bisa berjalan di udara, bisa menghidupkan orang mati, bisa mendatangkan makanan dari langit, atau bisa muncul di beberapa tempat dalam waktu yang sama. Padahal, teman-teman, kalau kita baca karya-karya asli dan biografi ilmiahnya, yang tampak justru pribadi beliau seorang ulama yang tawadu, tidak mencari keanehan,
dan fokus kepada ilmu, akhlak, serta pembinaan umat. Sebagian khurafat itu tumbuh subur teman-teman karena tradisi masyarakat yang memang suka hal yang sensasional. Cerita-cerita karomah itu disebarkan turun-temurun tanpa verifikasi. Apalagi di banyak wilayah pengaruh tarekat yang bercampur dengan adat lokal, ikut melahirkan mitos-mitos yang baru. Orang mulai meyakini bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bisa menjadi perantara segala urusan, bahkan melebihi Nabi SAW, melebihi malaikat, dan bahkan melebihi Allah dalam kasus yang ekstrim. Ada yang percaya kalau menyebut nama beliau di tengah hutan bisa mengusir jin, menyebut namanya bisa menghindari kecelakaan, atau memakai jimat bertuliskan Abdul Qadir bisa membuat seseorang itu kebal. Semua ini bukan hanya tidak punya dasar teman-teman, tetapi juga bertentangan dengan tauhid yang murni. Menariknya teman-teman, banyak kitab-kitab berisi karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang justru disusun jauh setelah beliau itu wafat. Artinya apa? Ada jeda sejarah yang panjang sehingga membuka ruang bagi penambahan cerita, pengembangan narasi, dan masuknya imajinasi masyarakat. Mirip seperti cerita rakyat, semakin lama diceritakan, semakin tebal unsur dramanya. Bahkan teman-teman, sebagian ulama dari kalangan tarekat sendiri mengakui bahwa ada banyak kisah yang dilebih-lebihkan, tidak sesuai dengan fakta dan perlu diluruskan. Syekh Abdul Qadir tidak pernah mengajarkan orang untuk menganggap dirinya seperti itu. Bahkan beliau justru menekankan untuk bertaubat, keikhlasan, dan ibadah yang benar. Khurafat yang dinisbatkan kepada beliau teman-teman bahkan kadang dijadikan pembenaran untuk praktik-praktik tertentu. Nah, ada orang yang mengaku mendapatkan wasilah khusus dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani melalui mimpinya. Ada juga yang mengaku bisa memberikan cahaya qadiriyah yang hanya dengan sekali sentuh. Ada pula yang menggunakan nama beliau untuk bisnis spiritual seperti penglaris, pengasihan, ataupun penangkal bala. Padahal nama beliau itu dipakai tanpa izinnya, tanpa sanad dan tanpa landasan ilmiah. Fenomena ini teman-teman persis seperti penyimpangan terhadap ajaran para ulama besar yang lainnya. Nama mereka itu dipakai untuk menutupi amalan-amalan yang sebenarnya tidak pernah mereka ajarkan. Kalau kita telusuri teman-teman lebih jauh, sebagian cerita yang dinisbatkan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani justru itu bertentangan dengan ajaran Islam yang paling dasar. Semisal cerita bahwa beliau bisa mengampuni dosa seseorang tanpa bertobat, atau bisa mengubah takdir seseorang hanya lewat permohonan kepada beliau. Ini masalah yang besar teman-teman, karena yang seperti ini hanya hak Allah semata. Menghubungkan kemampuan semacam itu kepada manusia adalah sebuah bentuk syirik jika diyakini secara mutlak. Di sini terlihat bagaimana khurafat bukan hanya sekadar cerita, tetapi punya konsekuensi teologis yang serius teman-teman. Ada juga cerita bahwa Syekh Abdul Qadir pernah berkata, "Kakiku berada di atas leher semua wali." Kalimat ini sangat terkenal dan sering dijadikan bukti bahwa beliau adalah raja segala wali. Padahal kalimat itu sendiri teman-teman diperdebatkan kebenarannya. Banyak ulama yang meragukan periwayatannya. Ada yang menafsirkan secara simbolik, bukan literal. Ada pula yang menganggap kalimat tersebut rekayasa orang-orang fanatik yang kepada masa setelah beliau. Tetapi cerita itu terus digunakan untuk memupuk keyakinan bahwa Syekh Abdul Qadir memiliki derajat yang tidak dimiliki oleh manusia lain, seolah-olah beliau adalah poros alam semesta teman-teman. Ketika cerita-cerita seperti ini menumpuk, nah masyarakat menjadi lupa siapa sebenarnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mereka lebih mengenal kisahnya daripada ajarannya teman-teman. Mereka lebih percaya kesaktian daripada keilmuannya. Padahal beliau adalah seorang ulama fikih, ahli hadis, pengajar syariat, dan pembimbing spiritual yang menjaga kemurnian ibadah. Beliau bukan seorang tokoh
yang mempromosikan keajaiban, tetapi tokoh yang menyeru kepada ibadah dan akhlak. Biasanya khurafat yang tumbuh subur seperti ini teman-teman berasal dari dua faktor. Yang pertama, fanatisme pengaruh tarekat yang ingin menunjukkan superioritas kelompoknya. Lalu yang kedua, ketidaktahuan masyarakat tentang sumber-sumber ilmu yang benar. Akibatnya, mitos itu berkembang lebih cepat dari fakta. Buku-buku yang memuat kisah keajaiban justru lebih laris daripada karya-karya ulama yang menulis biografi ilmiah, dan pada akhirnya nama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dijadikan semacam merek spiritual yang bisa ditempelkan kepada apa saja. Sikap yang adil adalah bahwa menghormati Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sebagai seorang ulama besar, tetapi tidak menisbatkan kepada beliau hal-hal yang tidak benar. Mengakui karamah yang sahih itu boleh teman-teman, tetapi membangun keyakinan tanpa dasar itu adalah berbahaya. Kita perlu kembali kepada sumber yang sahih, bukan cerita turun-temurun yang sulit diverifikasi. Menjaga kehormatan ulama juga berarti menjaga mereka dari penyimpangan dan kebohongan yang disematkan atas nama mereka. Pada akhirnya teman-teman, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani akan tetap dihormati, bahkan tanpa khurafat sekalipun. Beliau tidak butuh dongeng untuk menjadi mulia. Justru beliau semakin mulia ketika kita memahami ajaran beliau secara murni. Khurafat yang dinisbatkan kepada beliau tidak membawa manfaat apa-apa teman-teman. Tidak bagi umat, tidak bagi ilmu, dan tidak bagi tauhid. Dan tugas kita adalah meluruskan narasi itu agar umat tidak terjebak kepada keyakinan yang salah, serta mengembalikan posisi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kepada tempat yang sebenarnya, yaitu seorang ulama yang soleh, bukan seorang tokoh yang diselimuti oleh mitos tanpa batas. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silahkan like, subscribe, dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.